Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Wahda dari kelas SI 4301 dengan NIM 12021900042. Halo guys, perkenalkan nama saya Alvin Rifki Irawan. Saya dari kelas SI 4301 dengan NIM 12021942227. Nama saya Kanzalia Fatin dari SI 4301 dengan NIM 120219173. Halo semuanya, nama saya Daniel Bastian, NIM saya 12021183344 dari kelas SI 4301. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa konsep tentang proses bisnis. Apa itu proses bisnis? Proses bisnis adalah suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan masalah atau yang menghasilkan produk dan atau jasa. Kemudian, pengimplementasian proses bisnis diantara ada flowchart dan BPMN. Kali ini saya akan menjelaskan tentang BPMN. BPMN apa itu? Yaitu Business Process Model and Notation. Contohnya seperti apa sih? Contohnya seperti ini, yang terdiri dari beberapa notasi. Penjelasan lebih lanjutnya akan saya jelaskan dalam pembuatan proses bisnis pengelolaan keuangan. Jadi proses bisnis ini dapat diuraikan menjadi lebih rinci ya. Biasanya sih itu dikenal dengan subproses. Nah, kemudian yang kedua, dalam perusahaan itu biasanya proses bisnisnya itu harus diuraikan secara top down. Orang-orang dalam perusahaan itu harus mendefinisikan mulai dari proses awal, kemudian kebutuhan dari perusahaannya apa, sampai dengan tujuan dari perusahaan itu. Kemudian yang ketiga, tentunya dengan adanya proses ini kita mengharapkan suatu output. Nah, output yang bisa kita raih atau yang bisa kita wujudkan itu biasanya didukung dengan hal-hal pendukung juga, misalnya seperti rancangan kinerja yang jelas, kemudian sumber daya manusia yang mumpuni, atau mungkin kesesuaian dan aturan yang ada di perusahaan itu sendiri, sampai dengan teknologi informasi yang dimiliki. Nah, kemudian selanjutnya ada tutorial bagaimana sih menggunakan tools BPMN dalam meredesain proses bisnis. Oke, kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial pembuatan proses bisnis dengan menggunakan Draw.io. Selesai pembuatan laporan keuangan dengan cukup mudah dan tidak sulit ya. Yang terpenting kita mengetahui lokasi-lokasi notasi fitur-fitur di Draw.io ini. Sekian tutorial dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. See you. Oke, ini merupakan proses bisnis pelaporan keuangan yang telah saya buat. Ini merupakan redesign dari proses bisnis pelaporan keuangan PT Puma Logistik Indonesia. Yang ini merupakan proses bisnis awal ya. Kemudian yang ini yang telah saya redesign. Jelas banyak perbedaan ya yang telah saya buat dalam proses di redesign ini.
di mana saya telah menyantumkan pool, kemudian loop subproses, annotation, dan notasi database. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengapa saya menggunakan loop subproses. Dalam proses bisnis yang sebelumnya ini, dalam pengiriman laporan ke atas ini akan terjadi deadlock, di mana atasan ini bila dia tidak menerima laporan keuangan dari staf keuangan, maka akan terjadi deadlock. Yang terjadi yaitu tidak bisa melanjutkan ke sini, ke bagian arsip laporan keuangan. Oke, saya jelaskan. Di sini staf keuangan membuat laporan dengan data objek, yaitu data arsip keuangan, dengan membuat data arsip keuangan. Kemudian selanjutnya dia menunggu persetujuan. Bila data arsip keuangannya telah selesai, menunggu persetujuan laporan ke bagian kepala keuangan, di mana pengecekan ini dilakukan oleh kepala keuangan, kemudian akan dilakukan tanda tangan. Setelah disetujui, maka akan berlanjut ke proses yang ini, pengiriman laporan kepada kepala direktur atau atasan. Bila laporan ini tidak diterima oleh kepala keuangan, maka akan berulang-ulang terus sesuai dengan notasinya sampai disetujui kepala keuangan. Nah, dengan begitu tidak akan terjadi deadlock, di mana bila laporan keuangan ini telah disetujui, baru ke sini, ke pengiriman laporan. Bila dia tidak disetujui, akan terus di sini aktivitasnya. Kemudian setelah mengirim laporan, menyimpan laporan ke database yang sifatnya sudah terintegrasi secara sistem. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proses bisnis pengadaan material dari PT Puma Logistik Indonesia. Baik, proses bisnis yang pertama yaitu ada pengecekan stok material. Pengecekan stok material ini akan dilakukan setiap sebulan sekali. Lalu setelah melakukan pengecekan stok material, membuat daftar pembelian. Setelah itu cetak daftar pembelian. Lalu di sini ada gateway, melakukan persetujuan dari atasan. Atasannya itu terdiri dari manajer pengadaan, ada manajer keuangan dan direktur. Lalu jika ya langsung ke permintaan dana ke bagian keuangan, lalu pengembalian kebutuhan material, lalu membuat daftar stok material baru. Baik, di sini adalah redesign dari proses bisnis pengadaan material. Di sini saya menambahkan multi instance activity pada daftar pembelian dan membuat daftar pembelian. Itu. Kenapa saya menambahkan multi instance activity di bagian daftar pembelian material dan membuat daftar pembelian material? Karena menurut saya di bagian dua ini, membuat daftar pembelian material dan daftar pembelian ini akan aktivitasnya selalu berulang kali gitu. Jadi tidak ada habisnya. Ketika barang sudah habis, maka akan melakukan daftar pembelian material, lalu juga ada membuat daftar pembelian gitu. Jadi menurut saya aktivitas ini tidak akan ada habis-habis, akan terus menerus seperti itu. Baik, lalu juga di sini ada penambahan aktor, yaitu bagian keuangan dan atasan. Di sini saya menggunakan public process
Kenapa menggunakan public process? Karena eh, proses bisnis ini hanya difokuskan di dalam staf pengadaan saja. Lalu di sini ada user activity, di mana user activity ini ada di melakukan pengecekan stok, membuat daftar pembelian material, cetak daftar, lalu pembelian kebutuhan material, membuat daftar stok yang baru. Mengapa user activity-nya ada di sini? Karena ini dilakukan oleh langsung dari staf pengadaannya. Lalu di sini ada pengeluaran dokumen berupa form, pembelian material saat melakukan pengecekan stok. Lalu di sini ada data store yang berfungsi untuk menyimpan data stok material seperti itu. Lalu di sini seperti sebelumnya, di sini ada gateway, lalu saya ganti dengan task. Kenapa saya mengganti dengan task? Karena menurut saya kalau di sini dengan gateway ini jika tidak maka prosesnya akan terputus gitu, tidak ada kelanjutan lagi. Jadi kalau saya menggunakan task, walaupun barangnya direvisi ataupun langsung diterima, proses tetap berjalan, tidak seperti di sini, seperti itu. Lalu di sini ada My State Standard Gateway. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan proses bisnis penerimaan paket di PT Puma. Berikut adalah diagram proses bisnis yang sudah ada. Mari kita lihat proses dimulai, staff CS menerima paket dari customer, lalu staff CS memberikan form data paket dan pilihan layanan kepada customer. Lalu staff CS membuat kwitansi untuk customer, setelah itu staff CS menerima pembayaran dari customer, lalu staff CS memberi salinan form ke bagian operasional. Setelah itu, staff CS memberi salinan kwitansi pembayaran yang tadi sudah dilakukan ke bagian keuangan. Yang terakhir, staff CS mengarsip form dan kwitansi, lalu proses selesai. Nah, saya sudah meredesain proses bisnis penerimaan paket di PT Puma yang sudah ada agar berjalan lebih baik. Saya akan jelaskan proses dimulai. Keempat aktivitas ini saya buat full karena keempat aktivitas ini termasuk bagian dari staff CS. Semuanya dilakukan oleh staff CS. Yang pertama, menerima paket dari customer. Lalu yang kedua, customer mengisi form data paket dan pilihan layanan. Form paket yang dari staff CS. Aktivitas ini tuh saya masukkan sebagai multi-instance activity. Kenapa? Karena aktivitas ini tuh akan terjadi berulang-ulang kali sebagaimana banyaknya customer yang ada. Jadi aktivitas ini itu akan terjadi looping, akan terjadi berulang-ulang kali. Maka dari itu saya buat multi-instance activity. Lalu yang kedua, staff CS menerima pembayaran dan memberikan kwitansi pada customer. Lalu staff CS memberi salinan kwitansi yang tadi sudah ada, disalin, dan form ke bagian keuangan dan ke bagian operasional. Nah, kedua aktivitas ini tuh saya masukkan sebagai user activity. Kenapa? Karena kedua aktivitas ini tuh terjadi aktivitas yang dilakukan oleh dua yaitu suatu user dan suatu sistem. Terjadi aktivitas yang dilakukan oleh user dan sistem. Maka dari itu kedua ini saya masukkan sebagai user activity. Nah, setelah itu proses selesai dan diagram ini tuh sudah saya buat seminimal mungkin dan sebaik mungkin agar mudah dipahami. Nah, sekian, terima kasih.